Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu nikmat sehat, sehingga kita pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kebaikan setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban salat subuh berjemaah di masjid ini. Ini alhamdulillah suatu nikmat yang sangat luar biasa besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berperang melawan kemalasan, berperang melawan hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk jauh dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita jauh dari mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih bisa melewatin semua ini. Itu atas semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kemudian salawat dan salam juga semoga selalu senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in, juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah mereka hingga hari kiamat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ini rupanya ada anggota pengajian kita yang telah lebih dulu menjumpai Allah Subhanahu wa taala mendahului kita, yang dimana itu sebenarnya mengenai ajal itu semua kita tahu bahwa itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun seakan-akan masih sehat, tapi kalau sudah waktunya, karena itu di dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan la yastakhiru idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apabila manusia telah tiba ajalnya, tiba waktunya untuk dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun tidak akan maju dan tidak akan mundur. Ya, itu di dalam Al-Qur'an disebutkan. Sehingga itu menjadi keyakinan bagi kita bahwa kematian itu sudah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan maju sedikit pun dan tidak akan mundur. Berarti itu sudah ketentuan dari Allah. Ya, sudah ketentuan, sudah takdirnya, di mana manusia itu, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah harus meyakini dan harus mempersiapkan diri untuk menerima segala ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita mungkin sejenak doakan semoga almarhum, yaitu yang meninggal kemarin, Bapak kakek siapa? Hiji Kariji, ya, beliau semoga diampuni segala dosa-dosanya, diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga segala amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mendoakan semoga orang-orang yang telah meninggal dari keluarga kita,
baik bapak-bapak kita atau keluarga-keluarga kita, anak-anak kita atau siapapun yang meninggal, kita doakan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itulah yang mungkin kita bisa bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita lakukan hanyalah mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka-mereka yang telah meninggalkan kita itu diberikan ampunan, ya. Tidak ada yang lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin mohon keikhlasan membaca surat Ikhlas 3 kali aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lil marhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa afanhu. Allahumma kaffir anhu khatayahu ya Allah. Allahumma kaffir anhu khatayah. Allahumma taqabbal janazatahu ya Allah. Allahumma taqabbal janazatahu. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li amwatina wa amwatil muslimin wal muslimat. Allahumma radu anhum ya Allah wa ardihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina 'anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mulai kajian pada pagi ini. Semoga apa yang kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi semoga mereka-mereka yang telah meninggal mendahului kita diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tema pada hari ini yaitu akan saya sampaikan mengenai keteladanan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran di samping ini sebenarnya juga ingin mendekatkan kita dengan Al-Quran. Ini tujuan ingin mendekatkan kita dengan Al-Quran, kita memahami lebih dalam tentang Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam yang di dalamnya terdapat hidayah, petunjuk bagi orang-orang Islam. Jadi sebenarnya tidak ada petunjuk yang lebih tinggi daripada petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada kitab, tidak ada buku apapun sehebat apapun ini yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Sudah banyak menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan, memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yubasysyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran sebenarnya
ini juga ingin mendekatkan kita kepada Al-Quran. Al-Quran itu banyak isinya, ya, bermacam-macam isinya. Di antaranya bagaimana hamba-hamba Allah diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada langkah-langkah di dalam Al-Quran. Di antara isinya Al-Quran yaitu bercerita tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Daud, Nabi Hud, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ini semuanya ini agar menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat terakhir, umat Nabi yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan ya di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran yang bisa kita ikutin pelajaran itu agar kita selamat dalam kehidupan ini sampai kehidupan di akhirat nanti. Maka haditsan yuftara. Jadi Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Maka haditsan yuftara. Jadi seluruh isi di dalam Al-Quran ini kalau kita mengingat kepada kisah Nabi Yusuf, ya, Masya Allah, kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang paling indah, ya, kisah yang paling indah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah ini di dalam Al-Quran dengan sangat baik, sangat indah sekali. Jadi kalau kita sering dengar buku-buku cerita, novel umpamanya, ya, mungkin novel, tapi ini bukan novel, ya, bukan novel, tapi indahnya, begitu detailnya kisah yang di dalam Al-Quran ini, dalam surat Yusuf ini, itu membawa kita bagaimana bisa menikmatin dengan baik. Namun yang paling penting dalam kisah itu adalah bagaimana menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kisah ini menjadi teladan bagi kita. Apa yang harus kita ambil manfaat dalam kisah ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka menjalani syariat-syariat Allah. Itu sebenarnya yang tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadi juga yang perlu diingat, walaupun ini seakan-akan lebih tinggi nilainya dari novel biasa, bukan berarti Al-Quran ini novel. Ada kadang-kadang anggapan sebagian orang, ya, sebaik-baik novel adalah Al-Quran. Itu tidak benar berkata demikian. Ada kadang-kadang sebaik-baik lantunan lagu adalah suara azan. Itu juga tidak benar. Jadi sebagai umat Islam harus menjauhin kata-kata seperti itu. Sebaik-baik lantunan lagu adalah azan. Sebaik-baik novel adalah Al-Quran. Itu karena melihat begitu indahnya surat Yusuf, sehingga Al-Quran itu dikatakan sebagai novel. Itu sangat tidak benar. Mengapa? Karena Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tahu? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa tahu cerita-cerita umat-umat sebelumnya kecuali itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu bukan kitab Nabi Muhammad, bukan buku Nabi Muhammad, bukan.
itu adalah kalamullah, ya, kalamullah. Di dalam surat Yusuf ini dimulai dari kisahnya ketika Nabi Yusuf bercerita kepada bapaknya Yakub alaihi salam, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati." Nabi Yusuf menyampaikan tentang mimpi kepada bapaknya, "Wahai bapakku," yang artinya aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadaku. Gitu. Kemudian kata bapaknya, "Ini jangan ceritakan kepada saudara-saudara kamu. Jadi cerita itu simpan ini." Begitu. Simpan, ya. Cerita ini simpan, jangan sampai ketahuan oleh saudara-saudara kamu. Jadi dengan demikian juga karena mimpi ini akan menunjukkan bahwa Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari akan memiliki pangkat yang tinggi, ya, akan memiliki pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Itulah takwil dari mimpi ini. Maka kata Nabi Yakub, kata bapaknya, jangan sampai diberitahu kepada saudara-saudara kamu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, kalau kita mendapat nikmat, sebenarnya jangan keburu-keburu diberitahu kepada orang. Ya, jangan diberitahu kepada orang-orang, takut orang itu hasad kepada kita, iri kepada kita, ya, iri kepada kita. Ini termasuk etika yang diajarkan oleh agama agar tidak mudah mengumbarkan kepada orang lain, gitu. Jadi harus tahu situasi. Kemudian jadi Nabi Yusuf ingin memiliki kedudukan yang begitu tinggi itu dengan melewati penderitaan. Ya, ini fakta, diceritakan di dalam Al-Quran, bukan hayalan, ya, bukan hayalan. Jadi memang Nabi Yusuf itu melalui berbagai penderitaan, dari penderitaan ke penderitaan, tapi akhirnya Nabi Yusuf itu pada endingnya cerita ini suatu kegembiraan, suatu pangkat yang mulia, walaupun sebelumnya itu berapa penderitaan. Mungkin kalau kita itu tidak kuat, ya. Di zaman-zaman sekarang itu jauh untuk kita kuat tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jauh kita kuat untuk mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu sudah mulai sudah mulai tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kelihatan oleh saudaranya, kalau Nabi Yusuf itu saudaranya yang seayah seibu kan punya 2 saudara, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kemudian saudara-saudara yang lain itu beda ibu. Yang beda ibu ini itu sudah mulai tidak suka, sudah mulai iri kepada Nabi Yusuf, karena menurut mereka, pandangan mereka, bapaknya itu lebih cinta kepada Nabi Yusuf daripada saudara-saudara yang lain yang seayah seibu, ya. Jadi bapaknya itu dilihat oleh mereka lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, kata mereka. Jadi mereka kurang puas, ya. Jadi juga ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, bagi seorang bapak diusahakan menyamaratakan ketika bersikap dengan anak-anaknya, agar anak-anaknya ini tidak
tidak merasa iri, ya, tidak merasa iri kepada saudara-saudara yang lain. Juga ini menjadi syariat di dalam agama kita. Jadi bapak itu harus menyamaratakan antara anak, kesayangannya dan lain semacamnya. Ini bukan anak itu langsung anak satunya lebih, dikasih mobil, dikasih motor yang bagus, dikasih ini, kasih itu, sekolahnya bagus, tapi sementara anaknya yang satunya itu tidak. Itu tidak demikian, ya, tidak demikian. Jadi walaupun sebenarnya bukan berarti Nabi Yakub ini tidak memperhatikan saudara-saudara yang lain, tidak. Ini sebagai anaknya juga tidak boleh melihat bapaknya itu merasa tidak berbuat adil. Ini juga tidak boleh. Gara-gara inilah timbul rasa rasa jahat. Jadi dikira bapaknya itu tidak berbuat adil di antara anak-anaknya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mereka itu ingin berbuat jahat kepada Nabi Yusuf. Kalau begitu biar bapak itu juga fokus kepada kita, baik itu Nabi Yusuf bunuh aja, ya, bunuh aja, atau buang aja ke tempat yang jauh, sehingga akhirnya nanti bapak itu juga perhatian kepada kita. Ini kata mereka yang beda ibu dengan Nabi Yusuf. Oh jangan begitu katanya, kata mereka, jangan begitu, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh, tapi buang aja ke sumur. Buang aja ke sumur, gitu. Jadi pendapat ini diambil oleh mereka langsung mereka itu pamit kepada bapaknya agar diizinkan oleh bapaknya untuk membawa Nabi Yusuf main-main keluar, begitu. Jadi ini gara-gara timbul kejahatan seperti ini padahal sebenarnya itu gara-garanya apa, Cing? Gara-garanya tidak punya kepercayaan kepada bapaknya. Itu. Jadi intinya yang kita dapat ambil pelajaran, jangan sampai menaruh sedikit pun rasa negatif terhadap orang lain. Ya. Mungkin itu hanya menurut kita yang jelek, atau mungkin hanya menurut mereka Nabi Yakub itu tidak memperhatikan mereka. Nabi Yakub seorang nabi, seorang ayah yang bagus. Ya. Mungkin hanya anggapan mereka lah, ya, hanya anggapan mereka Nabi Yusuf itu lebih dicintai kepada bapaknya. Pandangan mereka, ya. Kalau bapak biasanya kan sudah tahu, ya, sudah tahu mana kebaikan terhadap anak-anaknya, mana yang lebih maslahat. Bukan berarti anak-anak yang lain itu tidak mendapat perhatian, ya, tidak mendapat perhatian, gitu. Jadi gara-garanya seperti itu yang ditanam di dalam hati mereka, ditanam rasa kedengkian dari awal. Pertama sedikit, hanya rasa dengki, tapi pada akhirnya berbuat kejahatan yang begitu luar biasa, seperti ingin membunuh, ingin membuang Nabi Yusuf. Kemudian paling kecilnya mungkin menurut perkataan mereka, paling nggak usah dibunuh aja. Kalau dibunuh ya mati, meninggal. Kita tidak punya saudara. Bagaimana bapak nantinya? Kan kita juga yang susah kan begitu mungkin. Kemudian dibuang aja. Dibuang ke sumur, nanti ada orang yang mengambil. Dibuang, benar dibuang. Setelah diizinkan oleh bapaknya, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang, ya, dibuang ke suatu sumur. Ya. Setelah itu datang ke bapaknya lagi, menghadap ke bapaknya dengan menangis-nangis. Bapak, saya ketika main-main dengan Yusuf, ketika itu Yusuf lagi saya main-main dengan saudara-saudara, Yusuf itu ditinggalkan. Lalu Yusuf itu diterkam oleh serigala. Ini contohnya bajunya itu berlumuran darah. Dibawa bajunya berlumuran darah. Tapi itu ya cuman
perbuatan mereka mainan tidak benar gitu, bohong. Akhirnya Nabi Yakub itu tidak percaya kepada mereka, tidak percaya. Ini sebenarnya kalian yang berbuat-buat. Tapi bagaimana sikap Nabi Yakub, sikap bapaknya ketika melihat anak-anaknya begitu begitu berbuat jahat seperti itu. Anak yang paling disayangin memang Nabi Yakub itu paling sayang kepada Nabi Yusuf. Ya, tapi bukan berarti anak-anak yang lain itu tidak mendapat perhatian, tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh para mufassirin, ya. Jadi bukan berarti membiarkan, tidak. Cuman memang lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Itu dengan demikian, ya. Langsung Nabi Yusuf itu datang kafilah, ya, pedagang. Datang kafilah pedagang, langsung mau ngambil air. Tahu-tahu setelah itu diangkat bukan air yang didapat, tapi dia dapat seorang anak, ya, seorang anak masih muda. Ini menurut para mufassir ini berbeda-beda. Ketika itu Nabi Yusuf berumur berapa? Ada yang mengatakan berumur 5 tahun, ada yang berkata berumur 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun ketika itu, ya. Jadi setelah diangkat ternyata ada seorang anak. Jadi ketika menurunkan embernya, maka ketika diangkat bukan air yang didapat, tapi seorang anak, yaitu Nabi Yusuf. Ya busyra hadza gulam. Ini mereka sangat gembira sekali karena bisa dapat anak. Ya busyra hadza gulam. Oh, ini anak-anak yang bagus, ya. Sedangkan Nabi Yakub itu pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Yakub ketika anak-anaknya itu berbuat jahat dengan membuang Nabi Yusuf itu, yang disikapin Nabi Yakub itu hanya berkata apa? Sabrun jamil. Kehilangan anak yang dicintai, tapi beliau Nabi Yakub itu hanya bersabar dan bersabar, karena kesabaran itu akan membawa keindahan, endingnya akan indah. Memang ketika itu tidak mungkin kurang percaya, tapi mereka itu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu mungkin skenario Allah, ya. Wasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Jadi sabrun jamil. Jadi ketika melihat menemui musibah-musibah tapi kesabaran, sabrun jamil. Sabar itu indah. Kesabaran itu akan membawa keindahan. Kesabaran itu endingnya akan membawa indah. Tapi kita rahasia keindahan itu kita tidak tahu, ya. Tidak tahu keindahan itu. Ini mau menjadi pelajaran bagi kita, ya, menjadi pelajaran bahwa kita sebenarnya itu harus benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita. Semuanya urusan kita benar-benar diserahkan kepada Allah. Bahkan ketika mau tidur memang ada doa, itu kan, Allahumma ufawwidu amri ilaika, ya Allah, saya pasrahkan urusanku kepadamu, ya Allah. Selain bismika Allahumma ahya wa bismika amut, juga ada doa Allahumma ufawwidu amri ilaika. Benar-benar sebelum tidur benar-benar memasrahkan urusan hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketawakalan itu memang menjadi bagian dari akidah kita. Kita harus tawakal kepada Allah dalam urusan hidup kita. Dalam urusan kita tumbuhkan ketawakalan. Ini juga diajarkan di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ketawakalan itu memang benar-benar endingnya nanti menjadi sebuah keindahan, ya, ending. Baik ini ditunjukkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, begitu juga ini yang ditunjukkan, diperlihatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini walaupun demikian, tapi Nabi Yusuf tetap yakin atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun begitu menderita, dibuang oleh saudara-saudaranya. Dibayangin dibuang di tempat yang sunyi ke dalam sumur. Tapi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ada orang yang mengambil. Kalau terlambat orang mengambil, terlambat beberapa hari, tentu dia akan mati di dalam sumur. Tapi atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Yusuf kecil itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dibawa pulang, kemudian diperjualbelikan Nabi Yusuf itu. Dari tangan ke tangan sampai akhirnya itu Nabi Yusuf ada yang membeli seorang tokoh dari Mesir. Orang terkemuka, punya jabatan di Mesir, dibeli, kemudian bilang kepada istrinya, akrimi maswahu. Jadi perlu perlakukan ini dengan baik, layanin, berikan tempat yang baik. Barangkali anak ini nanti dibesar akan memberikan manfaat kepada kita. Apa kata suaminya kepada istrinya? Ya, singkat cerita, Nabi Yusuf di sanalah di rumah seorang pejabat itu, ya, pejabat, dan akhirnya ini juga yang menjadi apa namanya? Godaan kedua yang dihidupin oleh penderitaan kedua, ya. Nabi Yusuf seakan-akan kan sudah enak di situ, tapi ada ujian lagi yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Apa itu? Istri seorang pejabat ini, Imro'atul Aziz, itu tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf kecil ini. Sehingga apa? Sehingga yang istri itu, istri seorang pejabat itu mengajak berbuat khianat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab. Itu membujuk agar Nabi Yusuf itu bisa berbuat yang apa namanya tidak bagus. Kemudian sampai pintunya itu dikunci, wa ghallaqatil abwab. Kemudian waqalat hai talak, dia berkata, "Hai Yusuf, sini," katanya. "Ayo Yusuf." Nah, itu kan, itu perempuan, ya. Jadi tergoda. Tapi apa Nabi Yusuf? Sudah tempat sudah tersedia, tapi Nabi Yusuf justru berkata, qala ma'adzallah. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak sampai berlaku demikian. Mana ada pemuda sekarang ini, ya? Kita menangis kalau melihat pemuda-pemuda yang sekarang, kita sekarang di zaman sekarang ini, ya. Begitu sudah berdua dengan seorang perempuan itu, tapi Nabi Yusuf qala ma'adzallah. Karena tuanku sudah berbuat baik kepadaku, atau suami kamu sudah berbuat baik kepadaku, tidak mungkin aku berkhianat dengan kamu, tidak mungkin aku mengkhianati tuanku ini, gitu. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi Nabi Yusuf menganggap dirinya kalau sampai berbuat demikian itu dianggap orang yang zalim, atau kalau kata orang sekarang itu, orang kita dianggap pagar makan tanaman. Masa pagarnya makan tanaman, mau makan begitu, ya. Jadi dianggap kesempatan, tapi Nabi Yusuf tidak lakukan itu walaupun sudah diajak oleh perempuan. Perempuan itu tentu perempuan pejabat, perempuan orang kaya, perempuan yang bersih lah, bukan perempuan biasa. Tapi Nabi Yusuf tetap berkata ma'adzallah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, Tuanku sudah berbuat baik kepadaku. Kemudian itu sampai Nabi Yusuf ingin lari dari itu, dari perbuatan itu, ya, lari dari perbuatan itu sampai mau ingin membuka pintu yang telah dikunci itu. Tahu-tahu setelah mau membuka di situ, ditariklah Nabi Yusuf bajunya, sampai koyak baju Nabi Yusuf dari belakang. Tahu-tahu ketika itu datang itunya,
suaminya. Nah, ketahuan sekarang. Tapi seorang istri itu malah justru membalikan fakta. Ketika ada suaminya, ia seakan-akan menjadi korban. Berkata kepada suaminya, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjan aw adzabun adzim. Ini balasannya ini, orang yang ingin berkhianat kepada istrimu, ini tidak ada lain kecuali harus dipenjara atau diberikan hukuman yang berat. Gitu. Padahal dianya yang mengajak, tapi di depan suaminya dia berbohong. Dia berbohong. Padahal Nabi Yusuf itu ingin keluar dari perbuatan itu, maka ketika didapatin suaminya malah berkata, ini orang yang mau berkhianat kepadaku. Begitu. Ini harus dipenjara. Ya, dipenjara. Tapi Nabi Yusuf itu membela diri dengan mengatakan, hiya rawadatni an nafsi, bukan saya. Dia yang membujukku agar berbuat seperti itu. Dia yang membujukku. Bukan saya yang mengajak dia. Gitu. Sampai itu disaksikan. Wa syahida syahidun min ahliha. Jadi ada seorang saksi, ada ulama mufassir berkata itu ada seorang laki-laki di situ yang menyaksikan, yang berkata kalau bajunya itu koyak dari belakang, kalau dari depan berarti Nabi Yusuf itu bohong, tapi kalau bajunya itu dari belakang yang terkoyak, yang sobek, maka yang bohong itu adalah yang perempuan itu. Gitu. Bahkan ini ada ulama mufassir yang mengatakan itu di situ ketepatan ada bayi. Bayi yang masih kecil tapi bisa berbicara. Ini termasuk ada beberapa bayi di dalam sejarah itu bayi itu bisa berbicara, yang belum waktunya berbicara tapi bisa berbicara. Jadi ada ulama mufassir yang mengatakan ini seorang bayi yang berbicara. Jadi mengatakan kepada suami itu bahwa saksi kebenaran Nabi Yusuf itu buktinya demikian. Ya. Buktinya yaitu kalau memang bajunya itu sobek dari belakang, sobek dari depan, berarti Yusuf yang bohong. Tapi kalau bajunya sobek dari belakang, berarti perempuan itu yang bohong. Setelah dilihat ternyata bajunya itu dari belakang, yang koyak, yang sobek. Ya, terkoyak bajunya dari belakang, langsung suaminya itu berkata, innahu min kaidikun. Nah, kalau itu mah ini mah tipu daya kalian, ya, tipu daya kalian. Tapi kalian harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in, dan mintalah istighfar kepada Allah, kalian telah berbuat dosa, kalian telah salah, begitu. Akhir cerita, kabar ini viral di kota itu. Kabar viral sehingga biasalah ibu-ibu itu kedengaran ke ibu-ibu, ya, kedengaran akhirnya begini-begini, masa orang-orang perempuan itu ingin suka kepada anak angkatnya, suka kepada pemudanya, ya, sudah suka kepada pelayannya, anak-anak yang menjadi pelayan di rumah itu, ya. Ya. Jadi setelah itu dibuatlah undangan kepada ibu-ibu itu untuk menjelaskan hakikatnya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita itu jangan mudah mengambil berita yang kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya, ya, yang kita tidak tahu. Langsung ketika mendengarkan desus-desus sedikit pun langsung diterima dengan mentah-mentah. Kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Ini juga
eh, tidak benar seperti itu, tidak bagus. Makanya masalah hal-hal semacam itu tidak jangan diambil dengan mentah-mentah. Akhirnya diundang mereka oleh perempuan itu, dan ketika di situ dikasih dikasih tempat duduk, kemudian waqtat kullu wahidatin minhu sikina, dikasih pisau dan dikasih buah-buahan, dijamulah. Setelah ketika perempuan-perempuan itu diundang datang ke sana, dijamu, langsung setelah itu Nabi Yusuf itu disuruh keluar oleh perempuan itu, ya, disuruh keluar. Apa yang terjadi setelah mereka melihat Nabi Yusuf? Qulna hasya lillah. Jadi mungkin kalau seandainya bahasa sekarang, ini iya saha. Jadi mereka itu tidak tidak percaya bahwa itu seorang Nabi Yusuf. Ini siapa ini? Sahaya kullaha syalillah subhanallah. Betapa gantengnya. Ya. Kullaha syal ma hadza bashar, ini bukan manusia. Ini malaikat. Sehingga mereka saking senangnya melihat Nabi Yusuf itu, ketampanan Nabi Yusuf, mereka itu sampai lupa untuk mengopas buah-buahan, malah pisau yang dikasihkan kepada mereka itu untuk melukai tangannya. Wa qatta'na aydiyahun. Jadi mereka sudah lupa, jadi tidak kuat melihat ketampanan Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Yusuf ketampanan sehingga orang-orang yang melihat itu bisa benar-benar mabuk cinta kepada Nabi Yusuf. Qad syaghafaha hubba. Qad syaghafaha hubba katanya kan. Jadi benar-benar dimasukin kecintaan. Ya. Inna lanaroha fi dhalalin mubin, itu. Tapi ketika mereka melihat sendiri, justru mereka tidak kuat melihat ketampanan Nabi Yusuf. Apalagi seorang istri seorang tokoh tersebut, istri seorang pejabat itu, yang sehari-harinya selalu melihat, yang terpaksa itu mengajak untuk berbuat sesuatu. Tapi alhamdulillah Nabi Yusuf itu ada tetesan kebaikan dalam hatinya, ada tetesan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yusuf tidak sampai berbuat demikian. Itu. Ini betapa kekuatan iman Nabi Yusuf alaihissalam, itu tidak bisa berbuat demikian. Sehingga juga ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda yang demikian, yang diajak berbuat sesuatu oleh seorang perempuan, tapi ia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, tidak mengerjakan itu, nanti di hari kiamat akan mendapat naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu syabun, yaitu seorang pemuda yang diajak berbuat jelek oleh seorang perempuan cantik, tapi ia tidak mau, maka ia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya juga Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diajak oleh seorang perempuan di tempat sepi, sudah berdua, sudah bisa, tapi ia masih ada setetes hidayah dalam hatinya untuk berbuat itu. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi apapun. Gitu. Jadi intinya juga yang bisa diambil pelajaran, kaum ibu-ibu ini tidak gampang menghukumin seseorang itu dengan sesuatu, melihat dari satu sisi aja, gitu. Melihat satu sisi aja. Ternyata dirinya juga tidak kuat ketika melihat Nabi Yusuf. Sampai tangannya itu ini fakta. Ini cerita yang ada di dalam Al-Quran yang harus kita imani. Begitu.
Jadi sebenarnya memang banyak ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini masih panjang sekali kisahnya ya, sampai Nabi Yusuf itu ini masuk gara-gara itu Nabi Yusuf masuk penjara lagi, menderita lagi di dalam penjara, begitu kan. Jadi masih panjang. Mungkin ini sebagian yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa kita harus selalu mempersiapkan iman yang kuat, terutama kita menghadapi di akhir-akhir zaman ini, yang mungkin sudah di zaman-zaman fitnah ini. Kita harus lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati dalam bersikap, dalam berkata dan lain semacamnya, karena ataupun dalam menyikapi berita-berita atau status orang. Melihat status orang demikian, langsung kita punya suudzon kepada orang itu. Oh, mungkin udah demikian, oh demikian. Itu jangan dimasukkan ke hati di masa-masa sekarang seperti itu ya. Jangan dimasukkan ke hati cuman karena gara-gara statusnya itu ada, kadang-kadang merasa bergembira atau kadang-kadang merasa bersedih, cuman hanya gambar itu, keluar air mata tuh, stiker keluar air mata, oh udah apa yang terjadi itu. Jangan demikian. Sekarang itu kita tidak tahu hakikatnya. Kadang-kadang orang stikernya itu nangis, tapi orangnya enjoy aja. Begitu kan sekarang. Itulah zaman-zaman sekarang. Jangan langsung menghukumin seseorang gara-gara statusnya demikian. Kita harus tetap bersuudzon. Jangan langsung cepat suudzon, tapi harus husnudzon, bukan suudzon. Harus husnudzon, tetap husnudzon kepada orang. Jadi diusahakan di dalam hati ini tidak ada hati yang suudzon kepada siapapun. Bisa. Walaupun berat kadang-kadang ya. Bagaimana kita menata hati benar-benar. Itu bisa diambil kalau kita itu dekat dengan Allah. Itu bisa kita ambil kalau kita itu sering mengingat Allah. Bahwa Allah yang mengatur ini, pasrahkan aja kepada Allah. Ketika kita kadang-kadang merasa dijelekkan oleh orang, merasa diini oleh orang, disuudzon oleh orang, tapi itu jangan dimasukkan ke hati. Belum tentu orang itu suudzon kepada kita. Belum tentu anggapan sikap orang lain kepada kita demikian, belum tentu. Ya. Jadi kita pasrahkan Allah. Kalau memang suudzon kepadaku, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dihabiskan umur seperti itu, maka akan kita lebih jauh untuk mencapai kemajuan dalam hidup ini. Masa waktu yang sedikit yang Allah berikan itu hanya dibuat berpikir untuk demikian. Sedangkan kita pengen ini, habislah apa umur kita untuk memikirkan kenegatifan orang lain kepada kita. Tidak usah dipikirkan sebenarnya. Kita lebih memikirkan hal yang positif. Karena hidup ini terlalu singkat untuk kita jalanin. Sehingga hal-hal yang negatif itu tidak perlu kita dimasukkan ke dalam hati. Tidak perlu, biarin aja orang mau bagaimanapun, ya kita tetap aja jalankan syariat Allah. Jalankan agama Allah, insya Allah selamat. Tidak perlu, apalagi sekarang ini. Sekarang sudah memasukin tahun pemilihan ya, pilkada. Banyak kata ini, banyak pilihan ini, ya biarin aja kita. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu memikirkan beda pilihan juga. Biasa aja sama orang. Jangan sampai karena beda-beda pilihan kita langsung berpecah belah, benci kepada orang. Jangan. Enggak penting itu mah, enggak penting ya. Jadi kita pentingnya, yang lebih penting kita tetap bersatu, berhusnudzon kepada orang, tetap jalin. Perbedaan itu tetap akan selalu ada, perbedaan. Dan orang itu mungkin kita pasti tidak disukai oleh semua orang. Itu prinsipnya. Kalau tidak disukai, biarin aja. Yang tidak suka itu pasrahkan kepada Allah. Ya, pasrahkan kepada Allah. Kita tetap fokus kepada Allah. Karena orang-orang yang sukses di dunia itu tidak mungkin berpikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang sepele seperti itu. Tidak mungkin. Orang-orang yang sukses itu pasti pikirnya positif terus. Ya. Jadi kalau kita mau hidupnya mungkin hanya gitu-gitu terus, ya
masukkan aja hal-hal negatif dalam kita. Mungkin ada orang begitu jadi masalah dalam hati, ada orang demikian jadi masalah dalam hati. Itu tidak demikian. Kita harus husnudzon dan juga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu husnudzon. Ana inda husnil, bagaimana? Inda husnidzanni abdi bi. Ana inda husnidzanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu bagaimana ke husnudzan, bagaimana tergantung prasangka seorang hambaku kepadaku, kata Allah dalam sebuah hadis. Bagaimana prasangkaan? Kalau prasangkanya negatif terus, ya mungkin itu akan yang dialami negatif. Jadi bagaimana? Ya harus husnudzan terus. Insya Allah pada akhirnya, endingnya Allah akan perlihatkan kebaikan kepada kita. Kalau tidak diperlihatkan ketika di dunia ini, itulah mahalata, pasti di akhirat itu akan diberikan di akhirat, atau mungkin akan diperlihatkan kepada anak-anak cucu kita, keturunan kita, ya. Kalau kita sudah bagus hidupnya di dunia tapi tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin di akhirat pasti, karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi usahakan kita berbuat baik dalam kehidupan ini. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam itu selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya walaupun di penderitaan sampai masuk penjara lagi, tapi akhirnya ada jalan, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan untuk dijadikan orang yang terhormat dalam mata manusia, ya, terhormat. Walaupun sejak awal juga penderitaannya itu bukan berarti menghinakan Nabi Yusuf, tidak, tapi itu adalah skenario Allah, ya, skenario Allah. Allah akan angkat derajatnya, tapi melalui tahapan-tahapan penderitaan yang harus dilalui. Mungkin demikian ya saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.